Ini kita contoh kasus aja langsung ya. Pelari umur 25 tahun, nyerinya di bagian lutut bagian depan, sulit untuk ditunjuk. Artinya dia nggak bisa nunjuk di sini, tapi dia megangnya gini. Nah, megangnya begini, nyeri bagian depan. Biasanya timbul saat duduk yang lama. Dia masih bisa berlari, tapi lebih sakit saat nanjak. Kalau sakitnya begitu, kemungkinan nyerinya tadi PFPS, patellofemoral pain syndrome. Karena saat lari itu, saat kita lari, sendi patella, paha dan tempurung ini menahan beban 5-7 kali berat badan kita saat kita menekuk. Jadi saat lari, kalau misalkan nyerinya di situ ya nyeri mungkin di situ, di sendi itu. Terus bisa juga karena excessive key angle, yaitu sudut antara tulang panggul dengan tempurung ya. Kekurangan otot, kelemahan otot di bagian dalam, yang sedangkan yang bagian luarnya lebih kuat ototnya, jadi nggak baik juga. Dan ada perbedaan panjang dari lutut, dari kaki. Kadang-kadang memang ada orang yang sebetulnya panjang kaki kiri dan kaki kanannya nggak sama, tapi mungkin nggak kelihatan karena perbedaannya kecil. Tapi itu bisa jadi problem juga kalau misalkan cederanya nanti akan lebih sering pada kaki yang lebih berat penumpuannya. Pemeriksaannya biasanya ada nyeri di saat kita pegang lutut bagian depan, itu bisa nyeri. Pemeriksaan lain bisa di foto ronsen ya. Pengobatannya yang pertama kali biasanya kita gunakan prinsipnya adalah RICE. R-nya itu dari rest, I-nya itu dari ice, C-nya itu dari compression, E-nya itu dari elevation. Artinya saat terjadi cedera karena apapun akut sifatnya harus diistirahatkan, terus dikasih es. Jadi cedera akut itu hitungannya sampai 2 minggu ya. Jadi kalau sampai 2 minggu itu pemberiannya masih dikasih es, jangan dikasih kompres hangat. Banyakan kita kalau habis cedera nih, pas nyampe rumah kasih kompresnya hangat, anduk hangat, dan enggak, kalau misalkan dia baru terjadi itu harusnya kompresnya es. Terus dikasih compression, artinya compression itu dibebat biar dia terfiksasi di situ. Yang terakhir elevation, artinya kakinya kalau bisa saat istirahat posisinya lebih tinggi dari badan kita, diangkat gitu. Kemudian obat-obatan yang bisa dibeli di warung kayak misalkan asamifenamat, paracetamol itu masih boleh digunakan. Nah, nanti kalau nyerinya udah hilang, biasanya di terapi, kalau kita ke fisioterapi gitu, diberikan latihan untuk memperkuat otot-otot sekitarnya. Dulu saya berpikir kalau lari ya udah paha, lutut sama kaki aja yang harus dilatih. Ternyata panggul, otot pantat sama otot abdomen atau otot perut itu juga harus dilatih untuk menjaga keseimbangan dari sendi-sendinya itu tadi. Karena kalau salah satunya lemah, ototnya lemah dibandingkan yang lain, dia akan lebih rentan cedera gitu. Jadi memang harus latihannya tidak hanya lari, tapi harus ada latihan penguatan otot di tempat lain. Terapi berikutnya patella tapping, artinya pakai patelanya atau tempurungnya ini pakai deker gitu ya, gitu kayak gitu ya, tapping ya. Terus terapi tanpa operasi tetap jadi yang utama kalau sakitnya seperti ini. Tapi tidak ada satu protokol rehab medik atau fisioterapi yang satunya yang bagus untuk ini, nggak ada. Itu kombinasi dia, nggak bisa cuma satu doang, nggak bisa single. Bisa juga ada namanya kalau nyeri bagian depan adanya patellar tendinopathy. Jadi kalau kita biasanya bilangnya jumpers knee. Jadi emang nyerinya tuh di antara tempurung dan tulang kering di bawahnya. Itu ada kayak celah di situ. Nah, biasanya nyerinya di situ. Itu namanya patellar tendinopathy. Pemeriksaannya sama, dia nyeri saat dipegang. Tidak ada pemeriksaan ronsen yang bagus untuk itu. Terapinya sama ya. Pertama harus sabar ya. Karena biasanya dia untuk saat
Pertama kali dia butuh 3 sampai 6 bulan untuk pemulihan. Kalau sudah berulang kali dia bisa 6 sampai 12 bulan untuk pemulihan. Sama juga dia pakai penguatan otot-otot kayak panggul, otot perut, otot pantat itu perlu dikuatkan. Yang ketiga dia pakai copet strap. Jadi kayak pernah lihat siapa ya, Ginting main badminton yang di kakinya dikasih strap, nah pakai itu. Jadi dia untuk supaya menguatkan tendon di situnya pakai itu.